Bab 1034, orang ini akan membuat masalah lagi. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Desir. Seketika, ekspresi semua orang berubah menjadi teror. Apa yang dia katakan? Saya tidak menyangka dia akan mengatakan bahwa pemimpin sekte akan menghabiskan sisa hidupnya dalam cahaya putih. Omong kosong, apakah dia akan membuat masalah lagi? Semua orang memusatkan perhatian pada Suke dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Juga, mereka cukup cemas karena mereka khawatir akan terlibat oleh pembuat onar ini. Semua murid dari Refined Moon Sect sudah benar-benar kesal. Sebagai tuan dari patriark mereka, pemimpin sekte dari Istana Bulan yang dimurnikan harus menjadi patriark agung mereka, yang harus menikmati penghormatan terbesar. Oleh karena itu, ketika Suke tidak menghormatinya dengan cara ini, semua murid sangat kesal. Bajingan! Diam! Ini keterlaluan! Kamu punya 3 napas untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu. Banyak murid dari Refined Moon Sect berteriak dengan marah seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Suke. Pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Emas Suci dan Pavilion Night Talk telah tiba di lorong di luar aula. Semuanya bersembunyi di sudut untuk memeriksa situasi di area ini secara diam-diam. Mereka tidak berani tampil sembarangan. Mereka telah melihat semua yang terjadi di aula. Sekarang orang-orang dari 2 sekte ini mengira mereka benar-benar telah membuat keputusan yang tepat sekarang. Untungnya, kami tidak naik busnya sekarang. Sungguh keputusan yang bijak. Orang-orang tolol dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan surga akan selesai kali ini. Aku tidak menyangka kabar angin tentang sekte bulan yang dimurnikan akan benar. Pendiri mereka benar-benar pelayan pemimpin Istana Bulan halus. Jika pemimpin sekte itu keluar, aku khawatir benua Taijin bisa terbalik. Di masa depan, semua sekte di dunia ini akan dirombak. Sepertinya orang ini akan mati mengenaskan kali ini. Saya tidak menyangka dia akan menyinggung pemimpin Istana Bulan yang dimurnikan. Dia benar-benar salah menilai situasi di sini? Pemimpin Istana Bulan halus pasti sangat kuat. Orang-orang ini sangat senang dengan situasi Suke dan menunggu pertunjukan yang bagus. Ledakan. Pada saat ini, seluruh aula telah diselimuti oleh tekanan yang luar biasa, yang begitu menekan dan menyesakkan. Beberapa murid dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan langit, yang tidak mampu menahan tekanan ini, mulai mundur perlahan. Bahkan langkah mundur mereka juga dipengaruhi oleh tekanan. Jadi setiap langkah mundur mereka sangat sulit. Suke cukup tenang. Dia bisa merasakan bahwa yang disebut pemimpin sekte, juga seorang kultivator yang sangat kuat. Namun, orang ini terjebak dalam cahaya putih dan tidak bisa bergerak semaunya. Dia membutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkannya. Dengan kata lain, dia hanyalah macan kertas. Berhenti mengintimidasi orang lain dengan kekuatan jiwa Anda. Jika Anda bukan seorang pengecut, keluarlah dari cahaya putih itu. Beraninya kamu mengatakan kamu adalah pemimpin sekte? Bagaimana bisa seorang pemimpin sekte terjebak di sektenya? Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri karena ini sangat memalukan. Suke mencibir pria di cahaya putih. Ekspresinya sangat jahat sehingga orang lain sangat ingin memukulinya. Murid dari Refined Moon Sekte menjadi gila karena marah. Jika mereka tidak perlu melanjutkan upacara pemujaan dan melepaskan pemimpin sekte mereka, mereka pasti sudah menyerang Suke. Semut bodoh. Saat aku keluar, aku akan mengekstraksi jiwamu dan menghanguskannya dengan api setiap hari. Sosok dalam cahaya putih mendengus dengan niat membunuh yang luar biasa. Keluar, ayo, apakah kamu masih berencana untuk keluar? Apakah Anda pikir itu mungkin? Suke tertawa sinis saat dia berjalan maju. Melihat itu, Bai Keiling mengubah ekspresinya dan berteriak kaget, "Rekan kultivatorku, apa yang akan kamu lakukan? Anda tidak bisa tetap dekat dengan mantra yang membatasi itu? Bocah cilik, jangan mengambil risiko." Jiang Hongyan juga berkata dengan lembut saat ini. Dia tahu bahwa cahaya putih adalah mantra pembatas yang sangat mengerikan, yang melebihi kompetensi mereka. Jangan khawatir, saya hanya akan tinggal di area pinggiran dan tidak pernah masuk ke dalam, kata Suke sambil tersenyum sambil mendekati cahaya putih perlahan. Melihat itu, para murid dari Refined Moon Sect berteriak kaget, "Berhenti! Bajingan, apa yang akan kamu lakukan?" Tidak.
Bikin santai aja. Saya hanya ingin menggambar sesuatu di sini, kata Suke sambil tersenyum. Mendengar itu, para murid dari Refined Moon Sect tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Enyah. Ini adalah tanah suci Istana Bulan yang dimurnikan, yang bebas dari debu apapun. Tidak ada yang diizinkan membuat tanda apapun di sini? Murid dari Refined Moon Sect berteriak dengan cemas. Namun, mereka cukup sibuk dengan urusan mereka sendiri. Jika salah satu dari mereka dikirim untuk mengatasi Suke, lebih banyak debu akan berterbangan ke tempat terlarang di aula itu. Suke menjawab sambil tersenyum. Dia telah mengetahui bahwa cahaya putih bukanlah cahaya sama sekali. Karena bagian dalamnya sangat suci dan bersih, semuanya berkilau dan putih. Jadi itu tampak seperti awan cahaya putih. Jika yang disebut pemimpin sekte itu ingin keluar, dia harus mencegah debu berterbangan ke daerah itu. Jika tidak, upacara pemujaan akan gagal dan dia akan tetap terjebak di dalamnya. Itu juga bisa diketahui dari percakapan mereka sebelumnya. Pemimpin sekte menyalahkan para murid atas tindakan lambat mereka. Ketika dia membuka aula, mereka terlalu lambat untuk mencegah debu berterbangan ke dalamnya. Jadi dia masih terjebak di dalam sekarang. Oleh karena itu, Suke berencana untuk menodai area suci dan bersih ini, sehingga pemimpin sekte tersebut harus tinggal di sana selamanya. Apakah kamu akan menggambar sesuatu di sini? Sosok dalam cahaya putih mencibir dan berkata dengan dingin. Itu misi yang mustahil bagi semut sepertimu. Anda baru saja mencapai tahap sintesis formulir? Rencanamu sangat konyol. Mendengar itu, para murid dari Refined Moon Sect mendesah lega dan wajah mereka penuh dengan ekspresi bahagia. Rupanya, pemimpin sekte tidak khawatir tentang masalah yang dibuat oleh orang ini. Mereka yang tidak cukup kuat tidak akan pernah meninggalkan noda di area ini. Apa yang dia katakan benar? Rekan kultivator saya, bahkan saya tidak dapat melakukan apapun pada mantra yang membatasi ini. Ayo tinggalkan tempat ini. Bai Keiling menganggukkan kepalanya dan mencoba persuasif saat dia memandang Suke. Tidak, saya tidak akan pergi dari sini. Anda bilang Anda tidak bisa melakukannya. Itu tidak berarti saya juga tidak bisa melakukannya. Juga, saya tidak ingin membuktikan kekuatan saya dengan melakukan ini. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa tidak ada yang bisa menghina fraksi surga yang meledak. Ledakan. Ketika Suke menyelesaikan kata-katanya, dia mengguncang tubuhnya dan melangkah maju dengan tiba-tiba. Orang-orang terkejut dengan kata-katanya. Tidak ada yang bisa menghina fraksi surga yang meledak. Kata-katanya sangat kuat. Tapi, mengapa fraksi surga yang meledak terkait dengan masalah ini? Rupanya, ini adalah masalah pribadi antara Anda dan pemimpin sekte itu. Hongyan, tolong menjauhlah dariku. Suke melambaikan tangannya dan berkata kepada Jiang Hongyan saat ini. Mendengar itu, Jiang Hongyan membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Suke segera mengiriminya pesan, saya akan melewati kesengsaraan surgawi saya di sini. Seberangi kesengsaraan surgawi Anda di sini, freewebnovel.com. Jiang Hongyan tertegun. Kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan melangkah mundur bersama Su Feifei. Yang lain tidak tahu bagaimana Suke melewati kesengsaraan surgawinya. Jiang Hongyan tahu betapa mengerikan kesengsaraan surgawi orang ini. Dia akan melewati kesengsaraan surgawinya di sini. Saya khawatir pemimpin sekte benar-benar harus tinggal di tempat ini selamanya. Senior, tolong kembali dan bersama kami. Setelah keluar dari aula, Jiang Hongyan memberitahu Bai Keiling tentang apa yang dilakukan Suke. Bai Keiling kaget dan mengira dia salah dengar. Lalu dia berkata dengan heran, kenapa kamu tidak menghentikannya? Tidak ada yang bisa main-main di tempat ini. Dia tidak cukup kuat untuk meninggalkan noda apapun di sini. Dia bahkan mungkin terbunuh. Tidak, dia tidak akan. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Bai Keiling tidak tahu harus berkata apa. Dia telah mencoba membujuk mereka dan tidak mengatakan apa-apa sekarang. Juga, dia tidak mau dan tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Jadi dia meninggalkan aula bersama orang-orang dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan langit. Dalam cahaya putih, sosok itu mengabaikan Suke dan mengarahkan pandangannya pada 10 murid dari Refined Moon Sect. Lalu dia berkata dengan serius, tunggu apa lagi? Lanjutkan upacara pemujaan. Ketika semua debu dibersihkan, saya akan bisa keluar.
Ya Pak, murid dari Refined Moon Sekte semua menjawab pada saat yang sama. Gemuruh. Hampir pada saat yang sama, ledakan besar yang memekakkan telinga terdengar. Kekuatan besar surga juga terkandung dalam ledakan besar itu, yang datang dari luar. Semua orang di aula mendongak pada saat bersamaan. Saat berikutnya, mereka semua tercengang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Dengan ledakan besar, petir kemasan meledak ke aula dari atap seperti air yang jatuh dari atap. Seluruh aula ditutupi oleh petir emas yang terjalin. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana banyak petir bisa masuk ke aula? Dan mengapa kilat ini begitu kemasan? Apakah saya akan buta? Saya tidak tahu bahwa petir emas seperti ini ada di dunia ini. Apa yang terjadi di luar? Tuhanku, kedengarannya seperti guntur yang memekakkan telinga. Orang-orang mulai berteriak ketakutan. Cara kultivasi di benua Taijin benar-benar berbeda dari dunia penggarap. Orang-orang di benua Taijin menekankan untuk memperkuat fisik mereka. Mereka juga menggunakan guntur dan kilat untuk memperkuat tubuh mereka. Namun, mereka melakukannya saat musim hujan. Tak seorang pun di benua ini melewati kesengsaraan surgawi. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyaksikan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. 89 kesengsaraan surgawi Suke mengejutkan semua orang. Bai Keiling, perawan suci dari Danau Giok, benar-benar tidak percaya. Petir emas, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kesengsaraan surgawi bagi seorang kultivator di tahap sintesis bentuk bisa begitu mengerikan? Dia benar-benar terkejut saat melihat Suke dengan ketakutan. Sementara itu, pria di cahaya putih itu panik. Dia berteriak kaget, bencana. Brengsek, saya tidak menyangka Anda bisa menarik malapetaka seperti itu. Anda hanya berada di tahap sintesis formulir. Enyah, jika Anda tidak ingin mati, menjauhlah dari saya dan jangan melibatkan saya. Tidak, aku ingin melibatkanmu. Apa yang dapat Anda lakukan? Nyah, kata Suke sambil membuat wajah. Sosok dalam cahaya putih menjadi benar-benar kesal. Dia berteriak dengan marah, jaga dirimu. Semut bodoh, kamu sangat bodoh. Tersesat saja. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke magang dari Refined Moon Sekte yang masih linglung. Tunggu apa lagi? Lupakan upacara pemujaan, usir saja semut ini dan sobek dia untukku. Wow. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini benar-benar terkejut dengan kata-katanya. Dari reaksi pemilik istana bulan yang dimurnikan, mereka mengetahui bahwa petir dan guntur telah tertarik oleh Suke. Intinya adalah sepertinya pria di cahaya putih itu cukup takut pada petir itu. Dia bahkan berencana untuk mengusir Suke dengan mengorbankan upacara pemujaan. Tuhanku, apa yang dilakukan orang ini? Mungkinkah ini hantu surga yang legendaris? Pemilik Refined Moon Palace tidak ingin terlibat. Jadi dia memutuskan untuk mengusir orang itu. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Para penonton bergumam dengan suara rendah saat mereka bersembunyi di pinggiran. Di sudut lorong, orang-orang dari Saint Gold Sect dan Nighthawk Pavilion benar-benar terpana. Penampilan sombong mereka sudah lama menghilang dari wajah mereka. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Suke dapat mengancam pemilik istana bulan yang dimurnikan. Sekarang, sepertinya dia bahkan lebih unggul. Ledakan. Pada saat yang sama, puluhan murid dari Refined Moon Sect mulai menyerang Suke tanpa ragu-ragu. Karena pemilik istana mereka memutuskan untuk menghentikan upacara pemujaan, tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk menyerang Suke sekarang. Jadi mereka mulai berlari menuju Suke dengan ki darah yang mengerikan. Bang! Seluruh area ditutupi oleh ki darah yang mengerikan. Terkesiap. Para penonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Sekte bulan yang dimurnikan sangat mengerikan. Mereka menyerang dengan begitu banyak seni sihir yang mengerikan pada saat bersamaan. Saya khawatir kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Tang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kesempatan baginya untuk menghindari serangan akan sangat kecil. Kecil, Anda terlalu optimis. Dia pasti akan dibunuh kali ini? Banyak orang mendiskusikan apa yang terjadi dengan terkejut. freewebnovel.com. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Bai Keiling yang telah mencapai alam surgawi manusia tampak khawatir saat ini. Dia tidak berani bertabrakan langsung dengan begitu banyak ki darah yang mengerikan bahkan ketika dia dalam kondisi puncaknya.
Senior Bai, bisakah dia mengatasinya? Elder Yu dari Leaving Leave Sect cukup khawatir. Meskipun Suke tidak memberikan kesan yang baik padanya, dia masih mengkhawatirkannya karena dia adalah satu-satunya harapan mereka untuk meninggalkan tempat ini. Bai Keiling menggelengkan kepalanya, ki darah yang mengerikan adalah sejenis energi kotor yang dapat merusak segalanya dan menekan kekuatan spiritual kita. Tuan Tang baru saja berada di tahap sintesis bentuk dan tidak mampu menahan korosi, bahkan dia lebih kuat daripada pembudidaya lain di tahap sintesis bentuk. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas sedikit. Intinya adalah Tuan Tang akan melewati kesengsaraan surgawinya, yang terlalu kuat untuk dia tangani. Jika dia terluka oleh ki darah yang mengerikan ini, dia pasti akan terbunuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membantunya? Penatua Yu terkejut dengan kata-kata Bai Keiling. Jika Suke terbunuh, pemilik istana dalam cahaya putih akan segera keluar. Orang-orang dari Sekte Bulan Halus bahkan akan mulai menyerang mereka sebelum itu. Pada saat itu, mereka juga akan dibunuh di sini, apalagi melarikan diri dari Istana Bulan yang dimurnikan. Kita tidak bisa membantunya. Bai Keiling menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum masam, kamu tidak tahu apa-apa tentang metode kultivasi kami. Begitu kita mendekati kesengsaraan surgawi, kita juga akan terlibat olehnya. Ini, Penatua Yu tercengang dan benar-benar kecewa. Mendengar itu, Butfes yang berdiri di samping mereka mulai tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ki darah yang mengerikan, kesengsaraan surgawi, dia pasti akan dibunuh. Anda benar-benar berpikir Anda tahu terlalu banyak tentang itu. Betapa naifnya Anda, orang ini tidak melewati kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi sedang melintasinya, sayang. Betapa menyedihkan kesengsaraan surgawi itu. Ledakan. Pada saat yang sama, lusinan ki darah yang mengerikan telah mendekati Suke seperti ular merah yang hendak melahapnya. Melihat itu, kebanyakan orang mengira Suke akan dibunuh. Orang-orang dari Sekte Emas Suci dan Pavilion Nighthawk yang bersembunyi di lorong mulai menertawakan lagi. Kematian Suke akan selalu menjadi kabar baik bagi mereka. Namun, Suke yang tersenyum masih berdiri di sana dengan tangan bersilang di depan dadanya. Hehe, jika kesengsaraan surgawi belum tiba, aku tidak akan berani bertabrakan langsung denganmu. Tapi sekarang, kata Suke dengan senyum tipis. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dengan tiba-tiba. Saat berikutnya, dia berhenti tersenyum dan berteriak, Guntur. Gemuruh. Seketika, guntur yang memekakkan telinga meraung dari luar Refined Moon Palace dan meninju dada semua orang seperti tinju raksasa tak berbentuk. Kemudian, kilatan emas di langit-langit aula ini berkumpul bersama dan membentuk gelombang laut. Lautan petir keemasan menciptakan suara yang memekakkan telinga. Kemudian terbagi menjadi puluhan sungai petir yang mengalir di Suke seperti air terjun. Gemuruh. Seketika, Suke dikelilingi oleh guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Ci. Ki darah yang mengerikan itu menguap bahkan sebelum menyentuh petir. Bagaimana energi kotor itu bisa menahan energi kebenaran yang menakjubkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Esensi bulan darah kita ditekan? Lusinan murid dari Refined Moon Sect memandang dengan tak percaya. Hahaha, kalian hanya sekelompok orang tolol. Ayo, serang aku. Jika Anda tidak ingin menyerang saya akan mulai menyerang Anda. Di lautan petir emas, Suke melompat dengan tawa. Kemudian dia mulai berlari menuju murid dari Refined Moon Sect. Para magang benar-benar ketakutan dan menjadi pucat seperti hantu. Mereka berteriak ketakutan, *CK. Jauhi kami. Ini dia, lihat, orang ini memulai acaranya lagi. Butfes mulai berteriak, menunjuk ke arah Suke. Semua orang sudah benar-benar tercengang. Kecuali Butfes dan Jiang Hongyan, tidak ada dari mereka yang berharap Suke akan menggunakan petir emas untuk menguapkan ki darah yang mengerikan itu. Lebih buruk lagi, Suke mengejar para murid dari Refined Moon Sect dengan banyak petir. Rupanya, dia hendak membunuh dengan pisau pinjaman. Bagaimana dia melakukannya? Bai Keiling, perawan suci Danau Giok, terkejut dan ketakutan. Petir emas disebut bencana di dunia dekat Celestial. Beberapa bahkan menyebut mereka bencana kuno, karena mereka digunakan untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di alam setengah langit atau alam yang lebih tinggi. Penggarap yang belum mencapai alam setengah langit pasti akan terbunuh oleh bencana semacam ini.
Ketika dia melewati kesengsaraan surgawi ini di alam setengah surgawi, dia telah terluka parah. Setelah menggunakan pil dan ramuan berharga yang tak terhitung jumlahnya, dia berhasil melewatinya dengan susah payah. Sebagai seorang kultivator di tahap sintesis bentuk, Suke begitu tenang di depan malapetaka semacam ini seolah-olah dia sudah terbiasa. Dia bahkan bisa berlari dengan petir dan menyakiti orang lain dengan energi petir. Oleh karena itu, Bai Keiling sangat terkejut. Dari mana orang aneh ini berasal? Bai Keiling cukup penasaran karena Suke telah meninggalkan bayangan psikologis di benaknya. Namun, dia juga mulai khawatir apakah Suke dapat bertahan hidup ketika malapetaka menimpanya. Gemuruh. Pada saat ini, kilat keemasan mengalir seperti air terjun dari langit-langit. Mereka terus mengejar Suke tetapi belum menyentuh tubuhnya. Suke tertawa saat dia mengejar murid dari Refined Moon Sect seperti orang bodoh. Hehehe, jangan lari. Datang saja ke sini dan pukul aku. Ayo, aku di sini. Jika kamu tidak menyerangku, aku akan mulai mengejarmu. Jika aku menyusulmu, kita akan bersenang-senang. Suke berlari dan mengucapkan kata-kata jahat itu dengan santai. Murid dari Sekte Bulan Halus, yang benar-benar ketakutan, melarikan diri darinya seperti sekelompok orang gila. Mereka memiliki perasaan yang jelas bahwa petir emas benar-benar dapat menekan seni sihir mereka. Jika mereka menyentuh petir emas, mereka pasti akan terbakar menjadi abu. Bajingan, mengapa kamu lari? Aku memerintahkanmu untuk segera membunuhnya. Sosok dalam cahaya putih berteriak keras. Saat ini, dia tidak lagi dalam mode panik. Dia telah menemukan bahwa dia tidak terlibat oleh kesengsaraan surgawi karena mantra pembatas yang kuat, meskipun Suke cukup dekat dengannya. Mendengar teriakannya, sebagian besar murid dari Refined Moon Sect mengabaikannya dan tidak berhenti, tetapi terus melarikan diri karena insting. Alam bawah sadar mereka memberitahu mereka bahwa mereka hanya bisa melawan ketika Suke berhenti mengejar mereka. freewebnovel.com. Hanya beberapa murid yang mengikuti perintah pria dalam cahaya putih. Mereka berhenti dan berbalik untuk menyerang Suke dengan ki darah yang mengerikan. Suara mendesing. Bunuh dia. Ki darah mengerikan mereka diubah menjadi pedang merah. Mereka bergegas saat mereka berteriak keras. Tanpa ragu, Suke tersenyum saat dia juga bergegas dengan petir yang luar biasa. Gemuruh. Seketika, murid-murid dari Refined Moon Sect itu tenggelam dalam petir emas. Suke kemudian terus mengejar murid-murid Refined Moon Sect lainnya tanpa berhenti sejenak. Petir emas juga bergerak maju, mengikutinya dengan cepat. Semua orang tercengang. Para magang menghilang begitu saja dalam kilat keemasan tanpa meninggalkan tangisan atau abu. Terkesiap, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketakutan. Orang-orang dari Sekte Emas Suci dan Pavilion Nighthawk yang bersembunyi di lorong itu benar-benar terpana. Apakah orang ini selalu begitu mengerikan? Ini sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa selamat dari petir ini? Jangan khawatir, orang ini juga akan dibunuh. Mengapa kamu mengatakannya? Apakah kamu tidak menyadarinya? Petir emas itu semakin dekat dengannya dan akan menyusulnya dalam beberapa detik. Hei, apa yang kamu katakan benar? Haha, dia juga akan terbakar menjadi abu saat itu. Orang-orang itu tersenyum dingin saat mereka berbicara dengan suara rendah. Gemuruh. Pada saat yang sama, di luar Refined Moon Palace, Big Bang yang memekakkan telinga dan keras terdengar. Seluruh aula sedikit bergetar. Debu mulai berjatuhan dari dinding. Semua orang di aula sangat gugup. Bai Keiling, perawan suci dari Danau Giok, berkata dengan heran, "Oh, tidak, kesengsaraan kedua akan datang." Bagaimana bisa begitu cepat? Ini sangat tidak biasa. Jika dua kesengsaraan muncul bersamaan, kekuatannya akan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, langit-langit aula ditutupi oleh banyak petir emas yang terjalin, yang tampak lebih mengerikan. Hahaha, dua kesengsaraan surgawi muncul bersamaan. Semut, kamu dikutuk karena surga akan membunuhmu. Sosok dalam cahaya putih tertawa liar. Sepertinya dia cukup puas. Apa? Mendengar itu, Suke berhenti dan menatap matanya. Wow, aku hampir lupa menyegelmu. Sepertinya aku harus berhenti bermain-main. Kemudian Suke berbalik dan berlari menuju cahaya putih. Sepertinya dia telah melupakan lautan petir keemasan di belakangnya.
Dia mengabaikan petir yang mengerikan dan langsung berlari ke lautan petir. Oh tidak, Bai Keiling berteriak kaget. Apakah dia gila? Kenapa dia tidak melarikan diri sekarang tetapi malah memilih untuk menyentuh petir? Tuan Tang, Anda, orang-orang dari sekte meninggalkan daun dan sekte awan surga benar-benar terkejut. Bagus, orang ini dengan rela melemparkan dirinya ke jaring. Haha, orang-orang dari Saint Gold Sect dan Nighthawk Pavilion tertawa terbahak-bahak. Haha, betapa bodohnya kamu. Apa? Sosok dalam cahaya putih mulai mencemooh tindakan Suke. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia berteriak kaget. Bang! Bersamaan dengan suara tumpul, sesosok tubuh melesat keluar dari lautan petir emas yang megah, Suke. Orang ini tidak terluka. Dibungkus oleh lingkaran konotasi Tao yang kuat, dia mengabaikan guntur dan kilat yang mengerikan dan kembali dengan menginjak guntur dengan sombong. Haha, ini aku? Lu Benwei dari fraksi surga yang meledak sedang memulai debutnya. Dia berlari menuju cahaya putih dengan senyum cerah dan kilat keemasan. Sosok dalam cahaya putih itu keluar dari pikirannya dengan heran. Semua orang yang menyaksikan adegan ini tercengang. Orang-orang dari Sekte Emas Suci dan Pavilion Nighthawk juga terkejut. Bai Keiling, perawan suci dari Danau Giok, tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi?